Shalom, selamat pagi. Hari ini tanggal 15. Mari kita baca Amsal pasal 15 seutuhnya. Saudaraku, dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar dari CBM Channel atau Christ Bride Ministry Jakarta, Indonesia, dalam acara WPM atau Wisdom in the Morning. Hikmat pada pagi hari, kalau kita sarapan firman Tuhan, membaca Amsal, maka kita akan dikenyangkan Tuhan dengan hikmat. No Bible, no breakfast. Saudaraku, sebelum saudara menikmati makanan-makanan untuk daging, nikmati dulu firman Tuhan yang lezat ini. Niscaya sepanjang hari engkau akan bergirang dan bersukacita. Hari ini bersama dengan saya bagikan kepada saudara Amsal pasal 15 ayat 4. Amsal 15 ayat 4 mengatakan seperti ini. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Saya ulang sekali lagi. Amsal 15 ayat 4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Nah, ini seperti yang saya katakan kemarin itu, lidah curang, dia ngomong boleh, tapi orang lain gak boleh ngomong. Nah, ini jahat ini. Kalau kamu bisa ngomong, orang lain juga bisa ngomong dong. Kau bisa curhat, orang lain juga bisa curhat. Karena dibutuhkan konfirmasi supaya tidak ada salah pengertian. Nah, orang yang lidahnya lembut adalah pohon kehidupan. Seringkali jawaban yang lemah lembut itu menjadi alat untuk meredakan hati yang keras. Tapi kalau kita lembut, dia bisa diubahkan. Dulu saya ketika masih muda baru berumah tangga, saudaraku, seringkali saya mengalami benturan seperti ini. Latar belakang keluarga membentuk cara berbicara yang berbeda. Suami saya waktu itu sangat keras kalau berkata-kata, saudaraku, sehingga saya sering terluka. Sekali, dua kali, tiga kali, sampai 10 kali masih bisa sabar, saudaraku. Tapi lama-lama iblis itu menyuntik di dalam pikiran. Kalau kamu diam aja terus, nggak kau lawan, dia nanti menjadi-jadi. Nah, lalu saya coba menambah volume saudara saya, nggak mengubah dia. Sampai akhirnya suatu hari saya murka sekali dengan caranya. Lalu saya nangis kepada Tuhan. Tuhan berbicara lembut di hati saya mengatakan, kamu mau suamimu berubah atau kau ingin memuaskan kemarahanmu kalau bicara dengan suamimu? Saya bilang, saya mau dia berubah. Kalau kau mau suamimu berubah, sebelum kau berbicara, doakan supaya hatinya lembut. Lalu atur caramu berbicara. Saudaraku, ketika kita bisa mengatur cara berbicara, ada penguasaan diri, intonasi, cara pandang, gestur tubuh kita ini menentukan apa yang kita ingin sampaikan bisa sampai atau tidak. Ada orang suaranya misalnya kecil, tetapi gestur tubuhnya tidak menunjukkan sesuatu yang baik atau ramah. Saya teringat perkataan Daud dengan Yonatan. Dia mengatakan, Yonatan, engkau adalah saudaraku yang selalu ramah kepada. Ketika Daud menangisi kematian Yonatan. Sehingga apa? Karena kelemah lembutan, keramahan, pengertian itu membuat anak-anak daripada Yonatan tetap dipandang, diingat, dipelihara oleh Daud, saudaraku. Jadi kita perlu mengatur kata-kata kita. Gak boleh asal tumpahkan. Dan yang penting kita puas, ya, ini tidak boleh. Itu tadi cara orang bebal yang saya ingatkan beberapa hari yang lalu, ya. Gestur tubuh kita,
cara pandang tubuh kita penting kita atur ketika berbicara dengan orang lain. Jangan orang lain sedang bicara kepada kita, kita sibuk kesana kemari, itu tidak menghargai. Nah, kelemah lembutan ini juga disertai dengan cara pandang dan gestur yang baik dan teratur, saudaraku. Nah, saat kita mengambil keputusan untuk disampaikan kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada bawahan kita, kepada pimpinan, kepada teman, kepada orang tua, semua punya aturan, punya cara. Sampaikanlah dengan lemah lembut dan akan menghasilkan keputusan yang baik buat orang yang kita tuju. Dan kita pun puas, kita sukacita, maksud kita bisa sampai. Sehingga tidak ada salah pengertian, tidak ada keributan. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Saya ingatkan sekali lagi, jadilah lemah lembut, belajar mengatur volume suara, intonasi, dan gestur cara pandang kita. Jika saudara terberkati dengan firman ini, kliklah kembali di YouTube, saudara like lah, saudara subscribe, saudara share ke banyak orang. Sekali lagi, amanat agung, memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa besok waktu yang sama. God bless you.